ini adalah Porsche 911 GT3 Touring. Dibanding sama GT3 yang biasa, jelas dia nggak ada sayapnya. Tapi kenapa Porsche bikin mobil ini? Salah satu alasannya adalah karena Porsche kesel harga mobilnya sempat digoreng. Maksudnya gimana? Ada di video ini. Belakangan ini Porsche 911 banyak dibahas ya gara-gara dicipok sama mobil lain. Tapi bukan yang ini, lokasinya aja beda. Ini divideoin di Porsche Center Jakarta di Jalan Arterik Pondok Indah. Dan jenisnya juga beda. Ini Porsche 911 GT3 Touring, bukan GT3 biasa. Nah, kalau kalian baca di berita, harga 911 GT3 yang biasa kemarin itu bisa sekitar 9 miliar sebelum pajak. Yang satu ini mungkin bisa lebih mahal lagi. Untuk pilihan gearboxnya dia ada dua. Kalau pengen yang kencang bisa pilih transmisi kopling ganda PDK. Tapi kalau pengen seru pilih 6 percepatan manual kayak mobil yang satu ini. Kalian nggak salah dengar, Porsche kesel mobilnya digoreng. Gimana sih? Jadi sebelum generasi ini, generasi 991 yang kemarin, Porsche punya mobil namanya Porsche 911R. Dia adalah 911 GT3 yang pakai mesin 4000 cc, tapi bedanya dia tampilannya sedikit lebih jinak tanpa sayap seperti mobil ini. Nah, dulu itu mobil unitnya terbatas. Di sini ada cuma satu atau dua kalau nggak salah. Tapi Porsche kesel kenapa? Karena habis laku itu mobil bukannya dipakai, dikendarain atau dipakai di sirkuit gitu, kayak malah didiemin di garasi terus dijual balik dengan harga yang lebih tinggi. Bahasa gampangnya digoreng. Ya, Porsche kesel, akhirnya mereka bikinlah 911 GT3 Touring yang speknya kurang lebih sama dengan 911R, tapi produksinya tidak dibatasi, jadi lebih banyak. Jadi hukum ekonomi ya, kalau misalnya barangnya emang lebih banyak, harusnya harganya bisa ditekan gitu loh. Itu gue jarang denger di skema perpasaran dunia otomotif mobil eksotik kayak gini. Dan sekarang ini di generasi 992 ada lagi GT3 Touring. Seperti yang udah gue bilang tadi, salah satu pembeda yang paling jelas adalah tanpa sayap. Tapi sekarang kita bahas dulu spek yang ini. Dia pakai warna GT Silver Metallic. Dan buat yang tahu itu adalah, ya benar, itu adalah warnanya Porsche Carrera GT. Salah satu supercar Porsche yang paling terkenal sama dengan Porsche 959 dan Porsche 918 Spider. Ini warna spesial, biarpun kelihatannya ya cuma silver biasa gitu buat orang awam. Tapi buat yang tahu ini spesial. Dan karena ini sebuah GT3, di depan ada nakadak yang berfungsi mengalirkan angin dari depan ke sebelah sini. Itu untuk memperlancar aliran angin. Terutama juga ada di bumper depan gitu ya. Kelihatan kan? Nah, ventilasi udara di bumper depan tadi itu ngarahin angin buat dinginin rem depannya yang besar banget ini. Ini lebih gede daripada piring makan kita loh. Dan ngomong-ngomong soal gede, peleknya juga gede. 20 inci di depan dan 21 inci di bagian belakang. Sama kayak GT3 yang pakai sayap belakang. Bannya Goodyear Eagle F1. Dan buat yang belum tahu, GT3 itu punya 4-wheel steering. Tapi itu bisa di spek, mau dipasang atau mau nggak dipasang. 4-wheel steering itu mungkin udah banyak yang dipasang di beberapa mobil mewah dan mobil eksotis, itu biar belok di kecepatan rendah itu lebih patah, jadi mobilnya lebih lincah. Dan kalau di kecepatan tinggi, dia tuh beloknya bisa searah, roda depan sama roda belakang, jadi lebih stabil, seperti itu. Dan mobil ini punya beberapa opsi yang cukup menarik. Jadi spionnya pakai karbon, dan itu karbon beneran. Atapnya juga pakai karbon, lagi-lagi karbon beneran. Selain gaya, lumayan untuk mengurangi bobot, serta menurunkan titik berat mobil ini. Jadi semakin bagian atasnya itu enteng, semakin bagus. Masuk ke bagian belakang nih, dan ngelihat Porsche 911 dari belakang tuh bener-bener sesuatu ya. Terutama bagian belakang yang montok ini ya, pinggulnya yang lebar juga, dan LED bar yang melebar dari kiri ke kanan nih, LED barnya. Cakep banget. Oke, soal GT3 Touring, seperti gue bilang, dia nggak ada sayap gede seperti GT3 yang biasa. Tapi bukan berarti dia nggak punya spoiler, dia masih punya. Jadi panel ini kalau misalnya lagi diem atau jalan pelan, dia rata kayak begini. Tapi kalau kita misalnya lagi jalan agak kenceng atau kita tekan tombolnya, dia bisa naik jadi elektronik spoiler buat menjaga kestabilan gitu ya. Terus di sini juga ada tulisan GT3 Touring ya di sebelah sini. Dan di bagian bawah kita bisa lihat diffuser yang gede dan knalpot ganda di tengah. Mobil ini pakai mesin 4000 cc flat six, dan karena ini sebuah Porsche 911, mesinnya ada di belakang. Tapi dia tuh nggak bisa kita lihat keindahan mesinnya kayak Porsche yang lama. Jadi sekarang gue bakal buka bagian kompartemen belakang sini ya. Kita nggak bisa lihat mesinnya kayak gimana. Kita cuma bisa buka bagian sini. Ada kipas VGA, tempat buat ngisi apa namanya, air radiator, sama buat ngisi oli, dan tulisan 4.0. Udah itu aja.
Pas kita nyalain, kita bisa lihat tachometer yang benar-benar di tengah. Ciri khas sports car banget. Dan redline-nya ada di 9000 rpm. Ya, ini salah satu keunggulan mesin naturally aspirated alias mesin tanpa turbo. Dia bisa revving tinggi banget kalau misalnya tanpa turbo. Seperti ini ya, 9000 rpm. Jarang banget mobil jalan raya seperti ini yang bisa dibejek sampai 9000 rpm. Bahkan ada angka 10 kalau mau. Menggoda sih, tapi kapan-kapan lah. Di tengah juga ada jam khas Porsche, Spot Chrono, yang bisa jadi jam dan juga bisa jadi stopwatch. Kalau misalnya kita lagi di Sentul atau di sirkuit Jakarta E-Prix atau di Mandalika pengen ngukur waktu kita, bisa pakai itu. Terus monitor bagian tengah bisa Apple, bisa Android, cukup itu aja yang kalian tahu. Dan switch di sini ada beberapa fungsi. Jadi yang paling kiri ini buat ngatur front axle lifternya. Jadi kan mobil ini lumayan ceper ya. Kalau misalnya takutnya kena jalanan berlubang atau polisi tidur, takutnya kan gasruk. Jadi tekan tombol ini biar bagian depannya ngangkat dan kita lolos dari polisi tidur atau jalan berlubang. Ada juga buat ngatur suspensi, hazard, dan dua kanan ini yang cukup vital fungsinya. ESC off ini buat matiin stability control dan ESC/TC off. Dia bisa matiin stability control dan traction control. Jangan tekan tombol ini kalau kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Oke, tombol AC di sini dan ini gara-gara piano black ada banyak banget debu sama bekas goresan. Mungkin harus dikasih lapisan film bening kali ya. Dan standar buat mobil 2023 dan seterusnya ada APAR, alat pemadam api ringan. Terus ada beberapa hal yang spesial di mobil ini. Dia pakai plafon dari depan sampai belakang itu udah bahan suede, sound system dari Bose, dan di dashboardnya ada tekstur yang unik kayak kulit reptil, antara kulit buaya atau kulit ular gitu ya. Oke, jadi untuk interior GT3 Touring ini benar-benar two-seater only, driver sama penumpang, dan benar-benar mancing kita buat langsung geber dan jalan pakai mobil ini kemanapun kita pengen. Apalagi ngelihat tachometernya sampai 9000 rpm. Dan kalau misalnya ingat, kalian bisa spek mobil ini sesuka hati kalian. Kalau nggak suka jok ini, bisa pilih jok yang lebih nyaman. 911 GT3 Touring ini pakai jok karbon yang lebih ringan daripada jok biasa. Maju mundurnya manual, tapi kalau buat naik turunin joknya itu elektrik. Agak sedikit aneh ya. Bentuk kuncinya kayak begini dan kalau pengen nyalain mobilnya itu kita bukan tekan tombol tapi puter knob. Hampir semua Porsche begini kecuali Taycan. Nah, kalau 911 lain itu ada yang punya jok belakang, dia nggak punya. Jadi kita nggak bisa bawa 3 orang lain selain kita. Tapi nggak ada juga kok yang mau duduk di belakang sini. Tapi bisa buat barang dan kalau misalnya masih kurang, ada bagasi depan. Jadi biarpun mobil sport, tapi dia adalah salah satu mobil sport yang praktis. Nah, sekarang kan harusnya kita bahas mesin, tapi ingat, cuma bagian ini yang bisa dibuka. Karena mesinnya ada di bawah dan di belakang, kita nggak bisa lihat banyak-banyak, tapi cukuplah. Oke, mesin 4000 cc flat six tanpa turbo, tidak ada turbo sama sekali. Cukup spesial dikala sekarang hampir semua mobil pakai turbo. 510 tenaga kuda dan 470 Nm. Gede ya. Akselerasi dari 0 ke 100 kisaran 3,2 sampai 3,9 detik. Tapi ingat, ini mobil gearbox manual. Jadi akselerasi atau launch dari 0 ke 100 itu benar-benar tergantung seberapa bagus launchingnya kita dan seberapa cepat kita ganti gigi. Benar-benar sebuah driver's car. Top speed bisa sekitar 320 km/jam. Tapi karena ini Porsche, mungkin angka gitu agak ngepur ya, atau sandbagging, aslinya mungkin bisa lebih kencang. Oke? Jadi gimana sih? Akhirnya kencang. Jadi gimana sih GT3 Touring ini? Ini adalah sebuah GT3 yang notabene sebuah versi racing dari Porsche, tapi dibungkus dengan tampilannya lebih sederhana atau bersahaja gitu ya. Siapa yang nyangka 911 yang tampilannya polos begini bisa punya 510 tenaga kuda. Dan dia masih memiliki beberapa fitur yang memudahkan, kayak misalnya Apple CarPlay, Android Auto, Cruise Control, dan macam-macam. Cuma emang karena ini sebuah Porsche, kita bisa spek sesuka hati kita dan sesuai dengan kemampuan rekening kita masing-masing. Gak suka jok kayak gini, pilih jok yang lebih nyaman. Gak suka stereo Bose, bisa pilih merek lain. Dan lain-lain yang kalau gue sebutin kepanjangan. Pokoknya Porsche 911 itu selalu punya sesuatu buat semua orang. Pengen yang normal-normal aja, ada Carrera sama Carrera S. Mau yang racing banget, ada GT3 RS. Mau yang pas di tengah-tengah, ada GTS. Mau mesin tanpa turbo, ada ini sama GT3 yang biasa. Baik lagi, Porsche 911 memang mobil sport yang kalau boleh gue bilang sih serba bisa karena variannya banyak banget. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, subscribe.